Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahu wa man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kadar besarnya ujian. Wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah itu jika dia mencintai suatu kaum maka dia akan menguji mereka. Wa man radiya falahu ridha, sehingga siapa yang ridha menerima ujian Allah itu maka ia layak dan pantas mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukht, namun siapa yang marah menerima ujian itu maka ia pantas dan layak mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui pesan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumuskan untuk kita 3 indikator keberhasilan dan kemenangan kita dalam menjawab dan menerima ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan ketiga indikator inilah yang sekaligus menjadi indikator dan tanda kemenangan saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza, saudara-saudara kita rakyat Gaza yang hari-hari ini terus mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga rumusan inilah juga yang sekaligus menjadi indikator utama kemenangan para mujahidin, kemenangan para pejuang-pejuang pembebas Al-Aqsa, para mujahidin di bumi Palestina. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji kaum itu. Dan itulah yang kita saksikan hari-hari ini dari bumi jihad yang bernama Gaza. Kita menjadi saksi bagaimana saudara-saudara kita di sana merespon kehilangan keluarga tercintanya yang disebabkan oleh bombardir bangsa penjajah Zionis Yahudi kepada mereka. Mereka meresponnya dengan tangis dan air mata yang dipenuhi dengan keridhaan jiwa, kerelaan hati menerima tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ujian-ujian yang luar biasa itu. Dan ketika seorang muslim menerima ujian Allah itu sebagai tanda cinta Allah, ketika seorang muslim menerima ujian-ujian Allah itu dengan hati yang ridha, dengan hati yang rela kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kemenangan pertama seorang mukmin. Seorang mukmin sudah mendapatkan kemenangan pertamanya meskipun dia kehilangan banyak hal yang dia cintai di dunia ini, ketika dia menerima kehilangan itu dengan hati yang ridha, dengan hati yang lapang atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi SAW berpesan kepada kita dalam hadis tersebut bahwa inna idhamal jazai ma'a idhamil bala, bahwa semakin besar ujian itu
semakin besar pula balasan karunia Allah untuk kita. Itulah sebabnya kenapa saudara-saudara kita di Gaza bisa begitu tegar, bahkan bahagia menerima ujian-ujian kehilangan dalam beragam bentuknya. Jawabannya adalah karena mereka sangat meyakini bahwa semua kehilangan itu akan diberikan pengganti yang jauh lebih indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kemenangan kedua seorang mukmin. Ini adalah kemenangan kedua yang didapatkan oleh saudara-saudara kita di Gaza, yaitu ketika kehilangan duniawi kita akan diganti dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia akhirat yang tidak terduga dan di luar perhitungan manusia. Kemudian yang ketiga, dalam hadis tersebut Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa puncak kemenangan tertinggi seorang mukmin adalah ketika akhirnya ia dinyatakan layak dan pantas mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah setinggi-tingginya kemenangan seorang mukmin. Inilah setinggi-tingginya kemenangan seorang muslim, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepadanya, "Wahai hambaku, aku telah ridha kepadamu." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepadanya, "Wahai hambaku, aku telah mengampuni seluruh dosa-dosamu." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan itu semua kepada kita, maka itulah sekali lagi setinggi-tingginya kemenangan, sebesar-besarnya kemenangan, bahkan kebahagiaan bagi seorang mukmin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wahai hambaku, hari ini engkau mendapatkan keridhaanku dan tidak ada lagi sedikit pun kemurkaan dan kemarahanku kepadamu, wahai hambaku." Dan itulah insya Allah kita doakan mudah-mudahan ketiga janji ini, terutama yang terakhir, kemenangan yang ketiga, bentuk kemenangan ini, terutama bentuk kemenangan yang terakhir, yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniakan kepada kita semua, termasuk dikaruniakan kepada saudara-saudara kita di Gaza, baik yang telah pergi mendahului kita meninggalkan kehidupan dunia ini, maupun yang hari-hari ini masih terus bertahan dan bersabar menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.